Jihad dengan harta. Kalau ini terbuka untuk kedua jenis jihad yang sebelumnya. Dengan lisan dan dengan fisik. Jadi ada orang, misalnya ada orang yang menyampaikan agama Allah, dia membela, dia menyebarkan Islam seperti para kristolog kita misalnya. Kristolog cukup banyak ya. Dr. Zakir Naik sebelumnya juga cukup banyak yang lain. Dan ada juga sekarang generasi baru datang. Misal, lalu kita support mereka dengan harta kita. Tujuannya agar agama Allah disebarkan. Dia mengislamkan orang misalnya. Ya, atau kita support para ulama-ulama, pembentukan majelis ulama misalnya Indonesia, atau yang semisalnya lah, yang kita support agar, atau pesantren-pesantren, ya, yayasan-yayasan sosial yang bergerak untuk mempertahankan agama ini dengan cara membantu orang-orang susah sehingga mereka tetap dalam agama mereka. Karena kan kalau mereka miskin susah bisa dibeli akidah mereka dengan sepiring nasi, sepasang pakaian dan seterusnya. Nah ini semua namanya berjuang dengan harta kita. Begitu juga dengan orang tadi perang secara fisik, kita juga bisa dukung, ya kita bantu suplai misalnya senjatanya atau apalah yang berhubungan dengan masalah itu. Maka ini semua termasuk jihad, ya. Nah ini gambaran tentang masalah jihad. Tentu orang-orang yang tidak suka dengan Islam, mereka tidak suka kita membahas bab ini. Ya. Bahkan mereka berharap bab ini tidak pernah disinggung sama sekali di kalangan kaum muslimin. Sehingga anak-anak kecil kita ya tidak tahu tentang apa itu jihad. Ibu-ibu, bapak-bapak banyak tidak tahu. Dan di masa kita ini Allah perlihatkan depan mata. Gaza, Palestina dibombardir, dibunuh, tidak ada alasan. Kecuali mereka menuduh di sana, anak kecil pun dibunuh mereka anggap teroris. Perempuan dibunuh dianggap teroris. Ini nggak ada alasan, omong kosong. Satu dunia semua tahu dengan akal sehat kalau itu pelanggaran. Gitu kan. Ini pemusnahan massal. Tapi tidak ada satupun negara Islam yang datang membawa pasukannya ke sana. Kenapa? Padahal mereka semua negara-negara ini punya militer. Karena nggak tahu tentang jihad itu. Mereka nggak pelajari tentang jihad. Padahal ini penting sekali untuk dipelajari. Di masa hidup Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu sekalian, pada saat beliau belum punya kekuatan di Mekah, 13 tahun berdakwah di sana dari umur 40 sampai 53 tahun, itu beliau belum punya kekuatan. Tidak punya kekuatan militer, tidak punya kedudukan, bahkan diperangi oleh orang Quraisy sampai beliau hijrah ke Madinah. Nah setelah hijrah di Madinah, 10 tahun di Madinah, karena beliau sudah menjadi raja, beliau punya kekuatan, maka ulama mengatakan per 1 bulan pasti ada peperangan, jihad, selama 10 tahun. Ya, baik itu membela wilayah Madinah yang akan diserang oleh musuh, ataupun beliau mendengar ada musuh-musuh yang ingin menyerang Madinah, maka beliau menyerang terlebih dahulu. Ya. Atau ada musuh yang berkhianat, dari kesepakatan damai dengan umat Islam. Nah ini contoh-contohnya cukup banyak. Kayak misalnya waktu orang-orang Quraisy keluar ke Badr tahun 2 Hijriah. Di tahun 16 Ramadan. Ada yang mengatakan 17 Ramadan. Mereka keluar untuk menyerang muslimin. Maka di situ wajib melawan. Gitu kan. 1 tahun setelahnya itu tanggal 16 atau 15 Syawal. Ya kurang lebih. Itu tahun 3 Hijriah terjadi perang Uhud. Mereka menyerang wilayah Madinah. Uhud itu masuk wilayah Madinah. Maka mereka mau menyerang dengan 1000 pasukan. Nabi SAW melawannya. Kan gitu. Nah kalau musuh-musuh yang mau menyerang Madinah seperti suku Hawazim. Suku Hawazim ini sekitar wilayahnya sekarang di kota Taif. 70 km dari kota Mekah. Dulu mereka punya pasukan besar. Dari suku Hawazim mau menyerang Madinah. Maka Nabi SAW menyerang mereka terlebih dahulu. Dan contoh masalah pengkhianatan adalah orang-orang Quraisy. Setelah kesepakatan Hudaybiyah, ya, itu mereka ada kesepakatan damai dengan umat Islam 10 tahun. Tidak boleh saling perang menyerang, tidak boleh serang menyerang ya, dan beberapa butir-butir kesepakatan. Tapi rupanya mereka berkhianat. Maka Nabi SAW membentuk 10.000 pasukan menyerang kota Mekah dan menaklukkan. Dan mulai semenjak itu sampai sekarang kota Mekah menjadi kota kaum muslimin. Gitu kan? Bahkan Ka'bah rumah Allah menjadi suci dari patung-patung yang mereka taruh untuk disembah sebagai sekutu-sekutu bagi Allah. Nah ini fungsi-fungsinya cukup banyak. Ibnu Qayyim rahimahullah punya satu statement yang menarik. Dan saya melihat ini adalah berita gembira bagi para pejuang kita. Yang sudah meninggal dunia karena membela dan memerdekakan negara kita. Contoh kita bicara lingkup Indonesia aja. Apalagi juga termasuk orang yang terus berjuang. Ya, saya Masya Allah dapat informasi di sini. Ibu-ibu punya pasangan hidup banyak yang bergerak di Polri ya. Semua ini adalah hal yang sangat baik, hal yang sangat baik. Ibnu Qayyim berkata begini,
tidak diragukan lagi, tidak diragukan lagi. Siapapun di antara kaum muslimin yang menjadi penyebab satu wilayah itu dibebaskan sehingga umat Islam bisa leluasa beribadah di situ. Kayak kita waktu Indonesia dulu dijajah oleh Belanda 350 tahun. Terus kita berjuang melawan. Terus Belanda dikalahkan. Nah merdekalah Indonesia. Kata beliau, ini bukan bahasa Indonesianya, bukan masalah Indonesianya, tapi semua wilayah yang sama hukumnya ini. Kata beliau tidak diragukan lagi siapapun yang berjuang sehingga membuat satu wilayah umat Islam itu terbebaskan dan umat Islam bisa leluasa beribadah di situ. Kayak kita sekarang setelah mereka merdeka bebas bangun masjid, pesantren, ya pengajian kayak begini segala macam. Maka semua mujahid atau para pejuang itu meraih pahala. Semua mujahid atau pejuang itu akan meraih pahala semua kebaikan yang dikerjakan oleh umat Islam di wilayah yang telah dibebaskan itu. Walaupun si mujahid itu tinggal di rumahnya atau sudah meninggal dunia. Ya, jadi semua masjid-masjid yang dibangun sekarang, ya pesantren-pesantren, itu pejuang kita semua panen pahalanya karena mereka menjadi penyebab kita merdeka. Nah, seperti itu. Nah, masuk dalamnya adalah siapapun yang terus berjuang untuk mempertahankan kayak di angkatan bersenjata kita misalnya. Mereka terus standby kapan saja ada yang mau coba menyerang ketentraman kita sehingga masjid nanti terganggu umat Islam. Ini makan jadi pahala. Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah, seorang ulama yang 40 tahun mengajar di Masjid Nabawi dan beliau sudah wafat. Beliau membahas dalam bab jihad bahwasanya siapapun yang sudah masuk militer di wilayah umat Islam dan mereka standby untuk menjaga ketentraman, kedamaian, kemerdekaan mereka, maka mereka dihitung sedang ribat. Mereka dihitung sedang ribat. Nanti akan kita jelaskan di salah satu bahasan kita tentang masalah keutamaan ribat. Ribat itu berjaga-jaga di wilayah yang kemungkinan wilayah itu membutuhkan keamanan, ya, sehingga musuh tidak bisa masuk, ya, perbatasan-perbatasan negara misalnya. Nah itu semua itu dihitung ribat. Dan kata Nabi SAW, ribat satu hari di jalan Allah lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Jadi seluruh angkatan bersenjata kita itu mereka tiap hari mendapatkan pahala ribat. Ribat itu artinya mereka satu hari saya lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Karena mereka selalu standby. Kapan tiba-tiba Indonesia diserang mereka akan melawan, kan begitu. Nah ini keutamaan yang luar biasa sebenarnya. Ya. Nah itu bagian kecil daripada keutamaan jihad, ya. Nah, kita sekaligus juga menepis banyaknya orang-orang yang menyalahgunakan istilah jihad sehingga merusak citra jihad itu sendiri. Seperti kita pernah dengar di Indonesia ada yang orang bom bunuh diri, mengacaukan. Di Jakarta pernah terjadi, di Bali pernah terjadi. Mereka menyerang orang-orang yang dianggap non-muslim atau kafir yang datang bertamu atau jadi turis Indonesia dengan alasan orang kafir. Ini semua tidak benar. Ini semua tidak benar. Karena jihad tidak pernah diajarkan di dalam bab ini untuk mengadakan kerusakan. Tidak pernah. Nabi SAW mengingatkan kalau kalian sedang berperang, gunakanlah nama Allah, Bismillah. Ya, kemudian di jalan Allah. Ingat, jujur, jangan pernah kalian berkhianat. Jangan ingkari janji. Gitu. Jangan membunuh anak kecil. Ya, dalam riwayat lain, jangan membunuh wanita. Jangan membunuh orang tua. Ya, orang-orang yang lemah. Tidak dilarang untuk merusak fasilitas umum, gitu kan? Tidak boleh membunuh hewan-hewan. Ya, banyak larangan-larangan dalam Islam, gitu ya. Orang yang sudah menyerah tidak boleh dibunuh. Nggak ada mutilasi dalam Islam. Tidak boleh membakar. Ya, kalau dalam Islam itu, kalau jihad sudah ditusuk mati, udah nggak ada lagi mutilasi. Ya, tidak ada gangguan seperti orang-orang Quraisy waktu mutilasi para sahabat di perang Uhud. Nabi nggak balas itu. Pada saat Nabi menang di Mekah. Bahkan terbalik, orang-orang Mekah dan terus dikenang dalam sejarah Islam, kenangan yang luar biasa bagaimana akhlak Nabi SAW membawa 10.000 pasukan ke Mekah tanpa melakukan kerusakan. Padahal waktu itu, Nabi SAW punya hak untuk membunuh semuanya tokoh-tokoh Quraisy. Karena 13 tahun Nabi di Mekah semuanya disiksa. Nabi lagi sholat, lehernya diinjak, dituangkan kotoran unta, lagi tawaf dikatakan penyihir, penyamun, pembohong, segala macam. 13 tahun Nabi SAW disiksa. Sampai akhirnya beliau hijrah ke Madinah. Waktu pasukan beliau masuk ke Mekah, beliau kumpulkan semua orang-orang Quraisy di sekitar Safa, ya, bukit Safa yang biasa kita sa'i antara Safa dan Marwah. Beliau kumpulkan di sana sampai beliau mengatakan, wahai Quraisy, kira-kira apa yang akan saya lakukan pada kalian? Karena di masa itu orang semua tahu kalau raja seperti Nabi sudah masuk menguasai satu kota, satu negeri, dengan pasukan 10.000 orang. Itu berarti mereka leluasa mau membunuh silakan, mau mengambil semua harta silakan.
Orang-orang Quraisy karena ketakutan mereka mengatakan, hai Muhammad, engkau adalah saudara kami, engkau adalah orang yang punya akhlak yang mulia. Sebelumnya mereka katakan Nabi penyihir, penyamun, pendusta gitu ya. Maka mereka kaget waktu Nabi SAW mengatakan, semua perkara jahiliyah, makan bangkai, ya, tak sembah patung, ya, kemudian sembelih untuk selain Allah, berzina, macam-macam, pakai jimat, mempercayai dukun, itu semua di bawah kaki saya, kata Nabi. Nggak ada lagi peraturan itu. Nggak boleh ada lagi pelanggaran, nggak boleh makan bangkai, nggak boleh berzina, nggak boleh ada transaksi riba, nggak boleh, semua dilarang oleh Nabi. Ya. Dulu itu di fase di Mekah dulu, di masa jahiliyah, siapa yang punya jabatan kalau melanggar tidak dihukum. Nabi SAW mengatakan semua itu urusan jahiliyah, tidak ada lagi. Di bawah kaki saya. Yang salah-salah akan dihukum. Lalu kemudian beliau mengatakan, ketahuilah saya sudah maafkan kalian semua, tidak ada yang dihukum satupun, dan tidak ada rumah dan harta mereka menjadi harta rampasan perang. Padahal waktu itu rumah mereka, harta mereka bisa jadi ghanimah namanya, harta rampasan perang. Tapi Nabi SAW tidak ambil itu. Lalu Nabi SAW menghancurkan 360 patung yang mereka taruh dekat Ka'bah, ya, sambil menunjukkan pada mereka kalau keyakinan kalian salah. Karena patung ini kalian ukir, kalian yang bentuk sendiri, gitu ya. Kenapa harus disembah? Nah seperti itu. Jadi Nabi SAW mengajarkan kepada kita yang luar biasa bagaimana sebenarnya jihad. Jadi orang yang bom sana sini dirinya, menghancurkan tuh hari bom hotel, bom turis yang datang, ini dari mana hukumnya? Tidak pernah Islam mengajarkan, apalagi di bawah bab jihad di situ. Karena mereka kan tersebar itu cuplikannya ya. Kalau mereka itu adalah berjihad, mereka anggap dirinya mati syahid. Gitu. Saya cuplikan itu ada salah satu yang bom dirinya di Kuningan ya waktu itu ya. Dia sampai buat cuplikan, dia bilang kalau istri sama anak saya lihat cuplikan ini, berarti saya sudah di surga. Ini kebodohan ini. Dia bom dirinya. Dalam Islam itu namanya bunuh diri. Bunuh diri tidak ada mati syahid.